Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Aprilia, NIM 19110031. Prodi S1 Farmasi semester 2A, Universitas Kadar Bangsa Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelarutan. Jangan lupa nonton ya. Pengertian kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut atau solut. Untuk kelarutan dalam suatu pelarut, solvent, kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum. Zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada keseimbangan, kelarutan hasil disebut kelarutan jenuh. Contoh, etanol di dalam air. Kelarutan juga didefinisikan dalam besaran kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu. Kelarutan suatu senyawa tergantung pada sifat fisika, kimia pada zat terlarut. Istilah perkiraan kelarutan: 1. Sangat mudah larut. 2. Mudah larut. 3. Agak sukar larut. 4. Sukar larut. 5. Sangat sukar larut. Dan 6. Praktis tidak larut. Bagian pelarut yang dibutuhkan untuk bagian zat terlarut: 1. Kurangnya dari 1 bagian. 2. Sampai 10 bagian. 3. 10 sampai 30 bagian. 4. 30 sampai 100 bagian. 5. 100 sampai 1000 bagian. 6. 1000 sampai 10.000 bagian. Dan 7. Lebih dari 10.000 bagian. Proses kelarutan suatu bahan dapat digambarkan terjadi dalam 3 tahap. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tahap pertama, menyangkut pemindahan suatu molekul zat dari zat terlarut atau pelepasan satu molekul dari kristal solut pada temperatur tertentu. 2. Tahap kedua, menyangkut pembentukan lubang dalam pelarut yang cukup besar untuk menerima molekul zat terlarut. 3. Tahap ketiga, molekul zat terlarut akhirnya ditempatkan dalam lubang pelarut. Jenis-jenis pelarut yang biasanya digunakan untuk melarutkan antara lain: A. Pelarut polar. Kelarutan obat sebagai besar disebabkan oleh polaritas dari pelarut, yaitu momen dipolnya. Pelarut polar melarutkan zat terlarut ionik dan zat polar lainnya. B. Pelarut nonpolar. Aksi pelarut dari cairan nonpolar seperti hidrokarbon berbeda dengan zat polar. Polar nonpolar tidak dapat mengurangi gaya tarik-menarik antara ion elektrolit kuat dan lemah karena tetapan dielektrik pelarut yang rendah. C. Pelarut semipolar. Pelarut semipolar seperti keton dan alkohol dapat menginduksi suatu derajat polaritas tertentu dalam molekul pelarut nonpolar, sehingga menjadi dapat larut dalam alkohol. Contoh, benzena yang mudah dapat dipolarisasikan kenyataannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat padat dalam cairan antara lain: A. Intensitas pengadukan. Pada pengadukan yang rendah, aliran bersifat pasif. B. pH, keasaman atau kebasaan. Kebanyakan obat adalah elektrolit lemah. C. Suhu. Perubahan kelarutan suatu zat terlarut karena pengaruh suhu erat hubungannya dengan panas kelarutan dari zat tertentu. D. Komposisi cairan terlarut. Seringkali zat pelarut lebih larut dalam campuran pelarut daripada dalam satu pelarut saja. E. Ukuran partikel. Ukuran dan bentuk partikel juga berpengaruh terhadap ukuran partikel.
Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar kelarutan suatu bahan obat. F. Pengaruh surfaktan. Obat yang bersifat asam, lemah dan basah, lemah yang sukar larut, dapat dilarutkan dengan bantuan kinerja dari zat aktif permukaan dengan menurunkan tegangan permukaan antara zat terlarut dengan mediumnya. D. Pembentukan kompleks. Gaya antarmolekuler yang terlibat dalam pembentukan kompleks adalah gaya van der Waals dari dispersi dipolar dan tipe dipolar indukasi. H. Tekanan. Pada umumnya, perubahan volume larutan yang dikarenakan perubahan tekanan kecil, sehingga diperlukan tekanan yang sangat besar untuk dapat mengubah kelarutan suatu zat. Beberapa metode yang dapat digunakan menentukan kelarutan suatu zat. A. Metode agitasi. Solvent dan solut zat padat dalam jumlah berlebihan digojok atau diaduk dalam suatu bejana. B. Metode kolom air. Suatu kolom dari gelas atau stainless steel dipak dengan solut zat padat atau dengan suatu bahan pendukung. C. Metode sintesis. Sejumlah solut atau solvent yang sudah diketahui jumlahnya, yang sudah ditimbang ditempatkan dalam wadah yang sesuai, kemudian digojok pada suhu konstan. 2. Surfaktan. Surfaktan adalah substansi yang dalam kadar rendah suatu sistem dapat teradopsi pada permukaan dan dapat menurunkan tegangan muka atau energi bebas permukaan. Surfaktan sering digunakan sebagai bahan tambahan karena kemampuannya mengemulsi, mensuspensi, dan melarutkan obat serta kecenderungan menambah adsorpsi obat. A. Pergolongan surfaktan. Menurut sifat ionik dari molekul dalam larutan, surfaktan digolongkan 1. Surfaktan anionik, terionisasi memberi muatan negatif dan sedikit muatan positif. 2. Surfaktan kationik, terionisasi membentuk banyak muatan positif kationik. 3. Surfaktan amphoterik. Surfaktan ini dapat bersifat anionik, kationik, atau netral. 4. Surfaktan non-ionik, tidak terionisasi dalam larutan. B. Solubilisasi. Suatu sifat yang penting dari surfaktan di dalam larutan adalah kemampuan, misal untuk meningkatkan kelarutan bahan yang tidak larut atau sedikit larut dalam medium dispersi tertentu. Efektivitas surfaktan dalam membentuk pelarutan obat dalam media air dipengaruhi oleh 1. Struktur surfaktan, 2. Suhu, 3. Elektrolit, dan 4. senyawa organik. 3. Termodinamika proses pelarutan obat. Bentuk lain dari energi termasuk mekanika, kimia, elektrik, dan energi radiasi. Bila suatu proses berada dalam keseimbangan, maka pada hakikatnya harga parameter termodinamika dapat ditentukan. Pelarutan adalah juga proses keseimbangan yang terjadi antara keadaan larut dan tidak larut. 4. Spektroskopi, ultraviolet dan cahaya tampak. Suatu molekul sederhana apabila dikenal radiasi elektromagnetik akan mengabsorpsi radiasi elektromagnetik yang energinya sesuai. Interaksi tersebut akan meningkatkan energi potensial elektron pada tingkat keadaan eksistensi.
Kesimpulan, kelarutan menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Tetapan hasil kali kelarutan KSP adalah hasil perkalian konsentrasi ion-ion dalam larut jenuh. Masing-masing dipangkatkan dengan koefisien kelarutan juga dipengaruhi oleh pH. Kelarutan jenuh adalah larutan di mana penambahan sedikit zat terlarut sudah tidak dapat melarut lagi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.